syaitanir rajim bikram yahdurun qul jaa al-haqq wa zahaqa al-batil wa tilka al-zahaqa wa yatakallam rahmanu wa qala subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan wahidah wa ja'alana ummatan wasata. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, bismillahirrahmanirrahim, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Al-ayah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa qala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitab wa nutqa bis shawab wal amala bis sunnati wal kitab. Allahumma ftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis shalihin. Allahumma ftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wa anshur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram, walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyatil hasanah wa bi kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walidayya amin. Qala mu'allif hadzal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi. Allahumma wafiqna li isabati shawab wa janibna zayga wal irtiyab wa anfa'na wal muslimina bima hawa hadzal kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatu ar-rabi'atu wal arba'una ba'dal mi'ah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan baca hikmah ke 144 ya. Yang mana hikmah ini berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Az-zuhadu idza mudihu inqabatu li syuhudihim ats-tsanaa minal khalqi wal 'arifuna idza mudihu imbasatu li syuhudihim zalika minal malikil haq. Az-zuhadu, orang-orang zuhud itu, idza mudihu, ketika mereka dipuji, inqabatu, maka mereka merasa gersang, merasa sempit. Li syuhudihim, karena mereka melihat, as-sanaa, pujian itu minal khalqi, bersumber dari makhluk. Wal arifun, sedang orang-orang yang arif, idza mudihu, ketika mereka dipuji, inbasatu, maka mereka merasa lapang, mereka merasa senang. Li syuhudihim, karena mereka menyaksikan, zalika, bahwa pujian itu minal malikil haq, bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang zuhud ketika dipuji akan merasa payah, merasa susah. Sedangkan orang arif ketika dipuji mereka akan merasa senang. Nanti akan timbul pertanyaan, bukankah merasa senang atas pujian itu menganggap diri kita itu berhak atas pujian itu? Bukankah merasa senang dengan pujian menjadi masdaru zahwin wa i'jabin, menjadi sumber bahwa diri kita itu seakan-akan ada sifat sombong dan takaburnya? Kenapa malah dimiliki sifat tersebut oleh orang-orang yang arif? Nah, insyaallah coba kita akan bacakan dulu beberapa syarah yang disampaikan dalam kitab ini. Al-arif, kita kembali lagi melihat definisi arif itu sendiri. Orang yang arif adalah orang yang mengenal Allah secara bahasa, orang yang dekat dengan Allah. Man balago min tauhidihi lillah wa tawakkulihi 'ala Allah wa tafidihi ila Allah. Orang yang tingkat ketauhidannya, tingkat pengesaannya kepada Allah,
tingkat tawakal kepada Allah. Tawakal itu artinya berserah diri. Wa tafwidihi ilallah, dan tafwidnya kepada Allah. Tafwid pun berserah diri. Itu bener mana tawakal atau tafwid? Karena tawakal sama tafwid itu artinya sama-sama berserah diri. Kayak ujub sama takabur. Ujub artinya apa? Sombong. Takabur artinya sombong. Jadi ada bedanya nggak, Pak? Ya, kalau kita hanya memahaminya secara bahasa saja nggak ada bedanya. Tapi kalau kita pahami secara istilahnya, ujub kesombongan yang berasal dari dalam hati, takabur adalah tingkat lanjutnya. Perasaan diri lebih hebat dari orang lain sudah teraplikasikan dengan anggota tubuh. Jadi kalau nggak mau nyapa orang lain karena merasa orang lain lebih bawah derajat dari dia, sampai-sampai dia nggak mau menyapa duluan, itu bukan ujub lagi, tapi sudah sampai takabur. Tapi kalau di depan orang lain someah, bager, senyum dan lain-lain, tapi dalam hati merasa saya lebih baik daripada dia, itu ujub. Padahal artinya mah sama-sama kene sombong. Nah ini pun sama, Pak. Ada orang tawakal, ada orang tafwid, bahkan lebih lanjut Syekh Ali Ad-Daqqaqi nyebutkan ada lagi orang taslim. Tawakal artinya pasrah, taslim artinya pasrah, tafwid artinya pasrah. Ya tawakal naon itu. Jadi tawakal itu tingkat ibtida'nya, Pak. Tingkat bidayahnya, permulaannya tawakal. Tawakal itu adalah isnadu jami'il amri ilallahi ta'ala, menyandarkan segala sesuatu urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang bersifat duniawi ataupun ukhrawi. Biasanya tawakal dimulai ba'da wuqu'is sabab, setelah mengerjakan sebab. Contohnya ketika kita sakit kemudian hendak sembuh, sembuhnya itu pemasrahan terhadap sembuh, atau pasrahnya kita memasrahkannya kesembuhan kita kepada Allah biasanya ketika mulai sakit atau sudah berobat, Pak. Nah kalau setelah berobat, artinya setelah sebabnya dilakukan, orang yang kayak gini namanya tawakal. Kalau Bapak tuh sudah berdagang, sudah dipersiapkan semuanya, cari lokasi nu bagus, kemudian ilmunya dihitung, manajemennya dihitung dan lain-lainnya, dagang. Kumaha hasilnya? Udah pasrahkan baik ke Allah. Yang model-model kayak gini tawakal. Nah, ini yang pernah dicontohkan Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj, atau bahkan Rasul kedatangan tamu dari kota Madinah bawa onta. Kemudian ontanya dilepaskan saja, langsung masuk ke rumah Rasul. Ketika Rasul bertanya, "Ari onta di mana, Kang?" Tadi keur diabur Rasul di luar. Di talian teu? Enggak Rasul. Kapan kami matawakal ka Allah atau carekan bukannya Rasul. Ari tawakal tuh sebab musababnya dikerjakan semuanya. Ini namanya tawakal. Dan kita sebagai mukminin diperintahkan oleh Allah, wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Orang-orang mukmin, orang-orang muslim bertawakallah kepada Allah bi jami'il amri, apapun urusannya. Artinya tawakal berbarengan dengan asbab yang telah kita sempurnakan. Tapi kekurangannya orang tawakal itu terkadang besar keneh pengaruh asbab daripada pengaruh Allah. Kekurangannya orang tawakal. Jadi, Pak, kalau Bapak suatu saat melakukan sesuatu, anggap aja contohnya kita dagang saja. Dagang, setelah semua sebabnya dikerjakan sesempurna mungkin dan akhirnya berhasil. Pertanyaannya, keberhasilan itu ada pengaruh asbab atau murni di Allah? Nah, orang tawakal tuh lemahnya di situ. Kenapa? Karena mereka merasa sebab-sebab yang mereka lakukan itu adalah sebuah efek untuk menghasilkan akibat. Nah, beda sama orang tafwid. Kalau orang tafwid dari mulai sebelum berdagang mengerjakan asbab, bahkan sampai ke hasil dan tidaknya, mereka semuanya sudah tidak menganggap itu bagian dari pekerjaan mereka. Dari mulai berdagang, ya ini Allah, kehendak Allah.
Kemudian ketika mempekerjakan asbabnya, ya ini ya semua Allah yang gerakan. Untung dan ruginya, ya itu sebabnya semuanya Allah. Jadi yang di mata mereka asbab musabab itu sudah terlipat semuanya tahta sultanillah wa qudratihi, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pernah membuktikan hal itu kepada kita, Pak. Cuma kalah dengan yang golib, cuma kalah dengan sesuatu yang mungkin masuk di logika kita. Karena kita menyaksikan keseharian ada orang sakit berobat sembuh, seakan-akan obat itu punya sebab untuk menyembuhkan. Dan itu logika yang ditanamkan oleh Allah di dunia agar menjadi ujian bagi orang-orang yang arif. Tapi bagi orang-orang yang sudah tafwid nggak ada pengaruh, Pak. Artinya ada orang makan obat kemudian sembuh, ya obat dari Allah, sembuh dari Allah. Gak ada sedikit pun obat memberikan pengaruh kesembuhan kepada seseorang. Dan Allah pernah contohkan banyak orang yang sakit tapi tidak bisa menghindarkan dia jatuh atau jauh dari kematian. Tetap obat dimakan, sakitna angger, ayat tuh kan. Dan berarti yang punya pengaruh untuk sembuhnya obat atau Allah ini, Pak. Nah artinya jangan sampai kita punya, tapi ya nggak apa-apa, Pak. Artinya ya kita yang masih berjalan ini pada suatu saat yang mudah-mudahan Allah sampaikan di satu makom, yang makomnya ini luar biasa, Pak. Orang-orang arif itu tauhidnya, tawakalnya, kemudian tafwidnya, penyerahan diri kepada Allahnya sudah sampai darajatan di satu tempat, di satu derajat yang tafna iradatuhu fima yuriduhullah, yang keinginan diri mereka sudah melebur dengan keinginan Allah. Jadi iradah mereka dengan iradah Allah tuh saluyu, kata orang Sunda. Apa saluyu? Sejalan. Iradah mereka dengan iradahnya Allah itu nggak bertentangan. Kalau kita kan banyak bertentangannya. Karena kita bertentangannya itu terkadang iradahnya kita kalau bertentangan dengan iradahnya Allah lebih kuat dan dominan iradahnya kita. Ya Allah, hoyong anu, nggak diijabah juga. Kira-kira yang ingin dimenangkan iradahnya kita atau iradahnya Allah? Ya tetap kita, hari kita. Ya karena kita belum arif. Walaupun kadang-kadang kita nisful arif lah, setengah orang arif. Ya karena memang terkadang ya kita ari cocok jeung iradah urang mah asarido ya Allah dengan iradah ini udah cocok. Tapi manggih teu cocoknya, kadang-kadang kita masih lebih berat dengan iradah dan keinginan kita sendiri, Pak. Tapi orang arif nggak berlaku yang seperti itu, Pak. Apapun yang menjadi keinginan mereka, semuanya sudah lebur dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ini dari hati ya, Pak, belum nanti dohirnya, Pak. Nah, kemudian kata Syekh Ramadan Al-Buti, wa tantawi pihal asbab tahta sultanillah. Di mata orang-orang arif, asbab itu udah nggak punya pengaruh sama sekali. Artinya asbab yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan di alam dunia ini itu bukan mempengaruhi suatu hasil, tapi hanya untuk memberikan pahala bagi orang yang mengerjakannya. Enggak menghasilkan sesuatu, enggak. Ketika kita mau mendapatkan rezeki, maka kata Allah perintahnya adalah carilah rezeki itu, pangtasiru bil ardi, sok bertebaran di muka bumi. Nu nyambut gawe ku damal silahkan damal, nu dagang dagang, nu nyawah nyawah, dan lain-lainnya. Berarti kalau dapat rezeki dari sawah, nah ini sebabnya. Bukan. Allah merintah nyawah itu agar ada apa? Pahalanya. Kan kebayang, Pak, kalau ada akibat nggak ada sebab, dari mana Bapak dapat pahalanya? Artinya ketika Bapak mau sehat, Allah perintahkan dalam sholat sok puasa. Diperintahkan dalam syariat sok puasa. Rasul perintahkan kalau ada orang yang ingin anu sok baca anu, dan lain-lainnya. Di mata orang arif semua itu tidak berlaku lagi. Karena menurut mereka asbab, akibat semuanya ada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya. Kemudian watadzubu bihal masyhudat bi wahjin min syuhudillah. Nah, ini yang susah. Apapun yang terlihat oleh mata mereka, semuanya menuntun mereka menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Melihat orang soleh. Kan kita kadang-kadang ada yang kayak gitu. Lihat wajah orang alim itu ingat Allah. Nah, ini yang susah. Nasihat Rasul itu pernah sampai Rasul itu nyebut
kamu harus jadi manusia yang ketika dilihat oleh orang lain, orang yang lihat ingat Allah. Kan susah, Pak. Kalau orang lain lihat kita kan ingat nanti sih pingpong dewa ya. Artinya lihat kita itu udah kemana? Jauh ke Allah. Nah, ini kan susah, Pak, untuk jadi orang seperti ini. Jadi kalau Rasul berpesan itu, jadilah orang yang ketika melihat dirimu, maka mereka akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Pak yang dimaksud oleh orang arif. Enggak. Orang arif enggak ada pengaruh, Pak. Mau lihat nuresep maksiat, mau lihat yang orang soleh, ketika mereka melihat itu, semuanya menuntun mereka menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Terlihat orangnya, cuma tertutup oleh cahaya kuasa Allah yang ada di setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah. Nah, itulah definisi arif yang disampaikan oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Tauhidnya, tawakalnya, tafwidnya sudah sampai di satu makom yang keinginan mereka bercampur dengan keinginan Allah. Asbab di mata mereka sudah melebur di bawah kekuasaan Allah. Apa yang disaksikan semuanya menuntun mereka untuk menyaksikan kekuasaan dan tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, andaikan itu ada di diri kita, berbahagialah Bapak termasuk salah satu golongan orang-orang yang arif. Andaikan salah satu ada saja, minimal satu ada, insya Allah termasuk golongan orang-orang yang arif. Nah, ini definisi arifin. Ada definisi zuhad atau zahid apa? Orang yang zahid definisinya adalah man azafat nafsuhu anid dunya. Orang yang sekuat tenaga menghindarkan dirinya dari dunia. Artinya dunia yaitu sesuatu yang tidak ada manfaat untuk akhiratnya. Dunia itu diartikan sesuatu yang tidak ada manfaat untuk akhirat atau mendatangkan madarat untuk akhirat, maka dikategorikan dunia. Jadi baju yang kita pakai sholatnya dunia, sanes sama. Terus kendaraan yang memfasilitasi kita untuk berangkat ke masjid dunia, sanes sama. Kenapa? Karena kendaraan, baju, dan apapun karunia yang Allah berikan ketika menjadi wasilah untuk akhirat, ya bukan dunia, akhirat namanya. Nah, orang zuhud mah menghindarkan diri dari hal-hal yang bersifat duniawi. Berarti kalau zuhud nggak punya sama sekali, nggak juga. Nggak berinteraksi sosial sama sekali, nggak juga. Karena orang-orang zuhud adalah orang-orang yang hanya menghindarkan diri dari duniawi saja. Nah, pertanyaannya, Pak, arifin sama zahid atau orang zuhud mana tinggi makomnya? Tinggi kabeh. Saking tingginya kita kan berada di antara kedua ini, Pak. Zuhud dengan arif. Nah, ini kalau dalam ilmu mantek disebutnya nisbat umum khusus mutlak. Artinya dua lafaz, yang satu umum, yang satu khusus, namun kalau dihubungkan ada hubungannya, ada kesimpulannya, yaitu setiap orang arif pasti zuhud. Larasnya banyak. Yang arif pasti zuhud, tapi nggak setiap orang zuhud arif. Nah, berarti kalau di sini dilihat makomnya pasti tinggi orang arif, karena arif lebih umum tibatan zuhud. Nah, sehingga bapak-bapak sekalian, arif lebih khusus tibatan zuhud. Nah, sehingga bapak-bapak sekalian yang hendak disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari adalah kita hubungkan apa yang dimaksud tadi, bahwa orang zuhud kalau dipuji susah hatinya, gersang hatinya, yaitu paha ulai az-zuhad idza mudihu inqabadu doku zara'an bimadhin nasib lahum. Orang zuhud itu kalau dipuji susah hatinya. Orang zuhud itu kalau dipuji itu nggak senang dengan pujian, karena mereka menganggap pujian-pujian yang ada dari lisan makhluk itu semuanya sebuah asbab yang menjadi fitnah bagi jalan mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena itu bisa terjadi, Pak. Banyak orang yang tergelincir dengan pujian yang dilayangkan oleh manusia yang tadinya mendekat malah semakin menjauh.
Nah itulah yang ada di dalam hatinya orang zuhud. Jadi kalau orang zuhud itu dikasih pujian semakin susah hatinya, ya karena mereka di dalam hatinya belum sekental arifin. Karena mereka masih menganggap asbab itu ada pengaruh untuk akibat. Dan mereka menganggap bahwa pujian yang dilayangkan oleh manusia itu bukan ilham dari Allah. Itu murni dari sangkaan manusia itu sendiri untuk orang tersebut. Nah sehingga orang-orang zuhud ketika dilayangkan pujian ya susah hatinya. Kamu tegedaki gituan sareng kami. Kenapa? Karena mereka takut terlena dengan pujian itu sendiri. Tapi beda dengan orang-orang arif. Kalau orang-orang arif, mereka ketika dipuji fa innahum la yatalaqauna sana'an nasi alaihim. Mereka tidak menganggap bahwa pujian itu keluar dari manusia. Ya pun terlihat secara zahirnya lisannya ya lisan manusia. Yang memujinya itu ya makhluk yang ada di depannya. Tapi mereka menganggap ala annahu sadirun min ru'aihim wa afkarihim. Wa inna ma yatalaqawnahu sana'ahu atiyan ilaihi minallah. Bahwa yang menggerakkan lisan itu adalah Allah. Jadi mereka menganggap ketika dipuji itu ya bukan sangkaan manusia. Dan manusianya kan udah gak kelihatan, Pak. Yang mereka saksikan manusia, yang manusia itu menuntun mereka menuju Allah. Kan orang arifin gitu hatinya, Pak. Kalau kita kan kalau ada orang muji kita, yang muji Allah atau manusia itu, Pak? Iya manusia, ada orang boro-boro ningali manusia, Pak. Ningali pemandangan indah ngageblakna hatinya pemandangannya itu, Pak. Ketika melihat makhluk apapun ya yang ada di dalam hati kita ya visualisasi hal itu. Tapi orang-orang arifin ketika mendengarkan pujian, melihat pujian, melihat makhluk, maka mereka semuanya meyakini dan masuk ke dalam hatinya, mengiktikadkan innama yatalaqawnahu atiyan ilaihi minallah. Pujian tersebut adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah memberikan isyarat kepada mereka bahwa aku gerakkan lisan makhlukku ini untuk memuji kebaikan dan amal solehmu sebagai tanda aku ridho kepada dirimu. Kira-kira bunga tuh. Bunga tuh. Dan itu yang ada di dalam hati orang-orang arifin. Orang boro-boro banyak. Ketika orang lain puji, disangkal oleh kita. Karena kita takut pujian itu malah membelokkan kita, menggelincirkan kita daripada hal-hal kebaikan atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang arif enggak gitu. Yang ditangkap oleh hati mereka, ini lisan digerakkan dan diilhamkan oleh Allah sebagai isyarat dari Allah bahwa Allah ridho kepada mereka. Kira-kira kalau senangnya gara-gara ini boleh atau tidak? Luar biasa atau tidak? Tapi kadang kita yang jadi masalah, ya sudah kalau gitu saya mah senang itu mau dipuji. Nah pertanyaannya, kita senang itu sebab pujiannya, sebab ridho orang yang memuji, atau sebab ada isyarat Allah di dalamnya? Pernah kan Bapak dipuji ya Pak? Pak meni bager-bager teh, kasep-kasep teh Bapak teh. Kira-kira senang tak hati Pak? Oh senang, malah yang dipuji. Udah-udah. Tapi kalau mau masuk ranah arifin termasuk deh. Jadi ciri-ciri arifin yang mengges ayah orang deh. Itu dikala dipuji kita senang. Cuma masalahnya sebab senangnya beda. Kalau kita terkadang dipuji oleh orang lain senang, sebabnya alhamdulillah ada orang yang senang ke saya. Kita tuh senang gara-gara kita tahu ada orang yang senang ke kita. Kan gitu Pak. Senangnya kita tapi sebabnya arifin senang, mereka mengiktikadkan bahwa pujian itu adalah isyarah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini berlaku hanya untuk arifin banyak. Jadi Bapak yang bukan arifin jangan sama sekali masuk ke wilayah ini. Karena yang bukan arifin nanti merasa senang dengan pujian bisa jadi fitnah. Nanti insya Allah di akhir kita akan coba bahas kenapa hal itu terjadi. Nah kemudian ada pertanyaan kayak gini Pak.
Ya sekurang-kurangnya ada dua lah pertanyaan, dan insya Allah saya ringkas saja Pak. Yang pertama, bukankah senang terhadap ridho itu menjadi sumber seseorang itu angkuh dan sombong? Bukankah senang terhadap pujian tersebut menandakan seseorang tersebut mengakui bahwa kebaikan itu yang memang hak yang dipuji? Bukankah seperti itu Pak? Ya kan, seharusnya kalau ada orang yang dipuji senang, harusnya kan senang itu, ridho terhadap pujian orang lain itu menunjukkan bahwa dia seakan-akan ya memang berhak saya dipuji, atau bahkan menjadi sumber ujub dan takabburnya seseorang karena senang dipuji. Nah itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kita mengaitkan antara satu hikmah ini dengan hikmah yang lainnya? Ibnu Athaillah Sakandari sebelumnya pernah menyebutkan, al-mu'min idza mudiha istahya min Allah. Mukmin itu kalau dipuji malu karena dia mendapatkan dirinya dipuji dengan satu sifat yang sifat tersebut tidak ada di dalam dirinya. Jadi sebenarnya malu atau senang? Ya teh puyeng ngaji teh asa kaditunya kadi. Kalau kita jawab satu persatu, alhamdulillah kita masih terus ngaji. Kalau nggak terus ngaji, sekebelinger ke atas ya. Makanya Isra Mi'rajnya Rasulullah itu cuma dua saja sih Pak, hikmah yang bisa kita ambil. Satu, jangan berhenti menyempurnakan sholat. Yang kedua, jangan pernah berhenti mengaji Pak. Karena Rasulullah itu Isra pada malam hari, Mi'raj pada malam hari, datangnya sebelum subuh. Subuh itu belum wajib, padahal perintahnya udah ada. Itu Bapak mau cari ditarik-tarik manapun tetap Pak, sholat subuhnya belum sholat Rasulullah. Ketika dikemukakan alasan oleh ulama, li adami ilmihi bi kaifiyatiha, karena Rasul belum diajarkan oleh Allah caranya seperti apa. Ya artinya perintah ada tapi ilmunya nggak ada, ya nggak dilakukan. Makanya kewajibannya itu cuma dua. Satu, cari tahu ilmunya. Yang kedua, kerjakan perintahnya. Dan ini salah satunya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini, yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Pertanyaan pertama, bukankah orang yang menerima pujian itu seakan-akan sombong? Maka di sini dijawab, innal ijab awizahwa bisana'i innama huwa sya'nu man goba an syuhudillah. Ini berlaku hanya bagi orang yang ketika melihat makhluk tidak melihat Allah. Artinya ketika ada orang meyakini bahwa pujian itu datangnya dari makhluk, kemudian merasa senang, yaitu sombong, yaitu sumber fitnah. Tapi kalau ada orang yang melihat pujian, mendengar pujian dari orang lain, sedangkan makhluknya sendiri sudah tidak dianggap oleh dia, sudah tidak terlihat lagi oleh dia. Memang ada makhluknya, tapi makhluk itu sudah mengantarkan dia dengan penglihatan yang lebih hebat daripada penglihatan ke makhluk itu sendiri, yaitu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah maka untuk yang kasus ini nggak berlaku lagi bahwa dipuji merasa senang. Itu hanya berlaku bagi orang yang menganggap pujian itu datangnya dari makhluk. Sedangkan orang-orang arifin nggak menganggap pujian itu datangnya dari makhluk, tapi datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak bisa kita ajukan pertanyaan seperti ini. Untuk pertanyaan pertama bisa dipahami. Nah, lebih jelasnya lagi, orang-orang yang merasa senang dengan pujian, yang tidak diperbolehkan adalah orang-orang yang masih memperhatikan dirinya sendiri, orang-orang yang masih mementingkan dirinya sendiri, orang-orang yang masih menganggap asbab itu punya efek untuk setiap akibat, orang-orang yang punya pandangan bahwa kebaikan itu masih bersumber dari kekuatannya sendiri. Kalau orangnya masih berkeyakinan seperti ini, ketika dipuji senang, salah. Seakan-akan pujian tersebut memuji kebaikan yang dia usahakan. Tapi bagi orang-orang yang sudah arifin, yang dipuji sama yang muji semuanya menghadirkan Allah. Yang muji siapa? Yang makhluk, yang merupakan isyarat dari Allah. Yang dipuji siapa? Ya dirinya, yang dirinya sendiri pun yang dipujikannya, kebaikan, taat dan solehnya pun, itu pun sumbernya dari Allah. Ini pun tentu pandangan arifin itu seakan-akan
pujian Allah terhadap rahmat Allah. Laras nyapanya? Pujian Allah terhadap rahmat Allah yang ada di dalam diri makhluknya. Kalau kita kan beda, Pak. Kalau dipuji oleh orang lain seakan-akan omongan makhluk terhadap apa yang kita usahakan. Ya ini jadi sumber kesombongan dan sumber bid'ah. Bisa dipahami, Pak? Yang kedua masalahnya, bukannya kita harus malu karena dipujikan ahli ibadah, tapi ibadah banyak kekurangan. Iya, kalau Bapak bertanya perasaan malu, nggak ada satupun perasaan malu yang bisa mengalahkan Arifin. Orang yang paling malu, orang yang paling banyak merasa banyak kekurangan dalam setiap ibadahnya, ya tentu orang-orang Arifin. Karena malu lain sebabnya, senang lain sebabnya. Bisa dipaham tidak, Pak? Sebabnya malu, mereka meyakini ibadah yang mereka lakukan banyak kekurangannya, namun diterima juga oleh Allah. Sebabnya senang, karena Allah memberikan isyarat, mereka diridhoi oleh Allah. Bentrok atau tidak? Enggak, punya jalurnya sendiri-sendiri. Artinya, mukmin bisa diartikan dua. Orang mukmin ketika dipuji malu karena yang dipujikan tidak sempurna ia lakukan, atau bahkan yang dipujikan tidak ada di dalam diri mereka. Senang karena merupakan isyarat dari Allah, Allah ridho terhadap diri mereka. Nah, sehingga mudah-mudahan kita termasuk bagian orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terakhir, andaikan, nah ini kita dikasih barometer banyak oleh Syekh Ramadan Al-Buti, yang mudah-mudahan kita masuk dalam salah satu yang disebutkan ini, yang cilaka itu lamun geus golongan katilu katanya. Kata beliau, kalaulah pujian itu kita terima dari seseorang dan semuanya kita yakini, kita nggak bisa mengelak bahwa apa yang keluar dari lisan orang terdengar oleh telinga kita, semuanya adalah ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah kita kaji dalam ilmu tauhid. Jadi pokok Islam itu dalam ilmu tauhid sudah membahas hal ini. Enggak perlu kita bahas panjang-panjang. Nah, kemungkinan cuma dua. Satu, pujian itu jatuhnya fitnah. Yang kedua, pujian tersebut jatuhnya sebagai dilalah atau isyarat Allah ridho. Nah, jatuhnya yang mana nih kita nih? Gimana kalau, dan apa perbedaannya di antara dua hal tersebut? Pujian yang jatuhnya fitnah atau pujian yang jatuhnya isyarat dari Allah. Fa in kuta sahiba i'tidadin bi nafsika wa ijabin bi sa'nika. Kalau kamu merupakan orang, kata Syekh Ramadan Al-Buti, yang punya anggapan dirimu bisa melakukan apapun. Kamu ke masjid, ya kamu yang melakukannya. Kamu sholat, ya karena kamu yang usahakan. Kamu bangun di tengah malam, ya karena itu kerja kerasmu. Wa ijabin bisa nikah, dan kamu adalah orang yang punya rasa bangga dengan apa yang telah kamu kerjakan. Alhamdulillah, berkat saya tadi bangun, kemudian saya bisa anu. Nah, ini kalau kamu bagian orang yang seperti itu, kata Syekh Syekh Ramadan Al-Buti, wa kanat laka zullatun wa inhirafatun an siratillahi wa ta'alimihi. Dan di seharianmu kamu masih sering berdosa. Ada syariat-syariat Allah yang terkadang kamu langgar. Fa'lam annama talaqaitahu minas sana'i fitnatan laka. Kalau masih ada orang yang memujimu, maka pujian itu fitnah bagimu. Kalau kita masih menganggap sholat itu usaha kita soleh itu usaha dan berkah dari kerja keras kita, tidak ada rahmat Allah di dalamnya sama sekali, nggak ada la haula wala quwata illa billahnya di dalam hati kita, maka ketika ada orang yang muji, itu udah yakin pujian itu pasti fitnah. Artinya hati-hati, andaikan ada pujian yang datang darimu, dari makhluk kepadamu, maka anggap itu bukan isyarat keridhaan Allah kepadamu, tapi anggap itu teguran Allah kepadamu atas apa yang hendaknya kamu lakukan. Bisa dipahami atau tidak? Jadi kalau ada orang yang negur, ini saya atau
Oh ininya ya Pak ya. Tes. Sedikit lagi dan Pak ya. Harap bersabar. Sampai mana tadi Pak? Pujian yang dari fitnah tersebut, ketika kita masih menganggap apa yang kita lakukan, amal yang kita keluar dari diri kita, masih kita anggap adalah diri dari usaha kita sendiri. Bahkan kita di samping itu masih sering melakukan kemaksiatan, atau walaupun gak seringnya jarang, tapi ada maksiat nanti. Nah kemudian ada pujian dari orang lain, maka jangan anggap itu isyarat dari Allah, Allah ridho. Tapi isyarat dari Allah agar apa yang dipujikan harus ada di dalam diri kita. Maka itu isyarat perintah, bukan isyarat ridho. Jadi kalau kita disebut oleh orang lain, kamu ahli tahajud, padahal itu isyarat dari Allah, tahajud siapa? Bisa dipahami Pak. Ulah waka seneng Bapak. Alhamdulillah, itu pagi borongna. Teka pagi baongna, bukan teka pagi baongna, itu isyarat dari Allah kamu harus tahajud. Duh Bapak mah sering kelihatan teh puasa wae. Padahal mah tuang di rumah. Makan minum di rumah, kelihatan ke orang nanti puasa wae ini resep Senin Kamis Bapak. Nah, itu isyarat dari Allah, kamu harus jadi seperti itu. Nah, tapi kalau kita sudah yang seperti apa disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah, nggak ada pengaruh sebab sama sekali. Apa yang kita usahakan dan menjadi amal soleh kita murni karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setiap langkah per langkah kita, jangankan dosa yang makruh saja sudah dianggap seperti dosa. Kemudian ada yang memuji kita semua, itu baru isyarat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai nanti keluar dari masjid, kemudian ketemu sama orang, Bapak penting-penting mending ngaji kene, mending soleh-soleh deh. Isyarat ya Allah ridho, boro-boro jauh jauh sekali. Kenapa? Ya karena memang kita masih jauh dari definisi arifin yang telah disampaikan tadi. Tapi ya kita berharap munajat kepada Allah, Allah jadikan kita semuanya berada di makom orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Panginten sakitu wae Pak, mudah-mudahan sing ada manfaatnya. Sebelum ditutup mangga Pak, ada tambahan dari sepuh-sepuh guru-guru yang lain mangga, atau mungkin ada pertanyaan yang kita bahas bersama-sama mangga. Tapi cekap ya Pak. Mangga Pak. Untuk beberapa orang yang pemahamannya masih sampai pada asbab, ketika dia menemukan masalah, dia menyalahkan asbab itu. Karena kamu begini, karena kamu begini, karena kamu begini. Tapi untuk orang-orang yang baru tahu, tapi belum paham, segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Nah, supaya hati ini selamat, sehingga tidak menyalahkan kenapa Allah bikin saya, kenapa Allah bikin saya begini. Nah itu bagaimana caranya? Ya. Pak dimatiin aja Pak, nggak apa-apa. Memang yang seperti ini salah satu karunia banyak. Karunia buah dari pembersihan hati yang dilakukan oleh seseorang. Artinya kan kita nggak bisa sekonyong-konyong dalam hidup ini langsung ke tahap arifin banyak, tanpa melalui tangga-tangga yang dilalui oleh orang-orang arifin tersebut. Hanya gimana caranya? Dalam hati itu hilang kerjanya, duitnya dari Allah, ya nggak bisa. Artinya sebab itu sudah melekat sekali di dalam diri kita, bahkan dari mulai kecil sampai ke kita sekarang, semuanya seakan-akan sebab dan akibat. Ya terus kenapa kok Allah tadi sebab akibat kan? Ya untuk sebagai ujian Pak. Karena kalau enggak sebab akibat kan gampang saja. Kata Allah, kamu hidup, saya datangkan rezeki langsung turun dari langit masing-masing Pak. Tapi kan pahalanya dari mana? Ujiannya dari mana? Nah kemudian bagaimana langkahnya menuju ke sana? Kalau saya Pak, latihan saya, setiap hal-hal yang pernah terjadi yang bertolak belakang dengan sebab dan akibat dijadikan acuan. Sekali lagi banyak, segala sesuatu yang bertolak belakang dengan sebab dan akibat selalu dijadikan acuan. Dan ketika sebab dan akibat itu ketemu selaras,
Itu saya jadikan i'tikad selaras dengan irodahnya Allah. Maksudnya gini Pak, ada orang mesantren Pak, 7 tahun Pak. Ya paling minimal itu pesantren 7 tahun lah Pak. Pulang ke rumah, minimal punten Pak, ustadz atau bukan Pak? Ustadz atau bukan? Atau minimal lah bisa baca kitab kuning Beatos. Bisa atau tidak Pak? 7 tahun loh Pak. Cek akal Bapak. Dan sebab dan akibatnya kan seperti itu. Dari 100 santri ngaji 7 tahun, yang bisa ngajinya 2, 3, 4. Berarti sebab dan akibat ini bukan. Tolak belakang atuh. Manya aya sebab dilakonan tapi akibatnya teu kabagean. Tapi kan bisa saja ke masantren itu mah sare bae. Batur keur ngaji menundutan kan bisa baik seperti itu, akhirnya dia nggak bisa ngajinya. Terlepas dengan itu Pak, ada santri nih Pak, ngapalinnya sama getolnya, yang satu ngapalin getol, yang satu pun ngapalin getol, pada akhirnya yang satu ketalar, yang satu nggak ketalar Pak. Ini kalau merujuk ke sebab dan akibat nyambung atau tidak Pak? Nggak nyambung. Nah saya selalu jadikan acuan bahwa sebab itu nggak punya pengaruh sama sekali. Tapi gening eta ada sebab belajar jadi alim, kebenaran selaras dengan irodahnya Allah. Bisa dipahami banyak. Sekali deui lah, bisa bilih kurang paham. Sebab dia makan obat, minum obat, dia sehat. Kan itu udah jadi sesuatu yang tertanam di dalam logika kita Pak. Semuanya pasti tertanam seperti itu. Tapi ada nggak Pak orang yang minum obat penyakitnya nggak sembuh-sembuh Pak? Banyak kan, banyak. Berarti hukum sebab akibat berlaku atau tidak Pak? Tidak berlaku. Berarti semuanya baik sebab dan akibatnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan. Laras ya Paknya? Dan tidak ada pengaruh sama sekali si sebab mempengaruhi akibat. Buktinya banyak yang minum obat tapi tetap sakit. Tapi kan ada yang minum obat sembuh, kebenaran selaras dengan irodahnya Allah. Bisa dipahami Pak. Nah artinya kalau Bapak mau latihan dari hal-hal yang kecil seperti itu Pak. Pertanyaannya deh, Bapak haus minum seger. Jadi segernya datang dari mana Pak? Jadi segernya datang dari mana Pak? Udah mah kita mangges keur nganggap obat punya sebab, terus makan jadi wareg, minum jadi segar, olahraga jadi sehat dan lain-lain, maka semakin tertanam sebab mu'siratun alal akibah atau alal musabbab. Pasti sebab itu punya pengaruh terhadap akibat. Nah, itulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami. Oh enggak. Menyambung dari yang tadi akan dicontohkan misalnya santri pesantren 7 tahun. Leres Pak. Terus kalau misalnya semua santri itu tidak belajar sungguh-sungguh, Leres. maka pasti tidak akan bisa dipastikan. Betul. Tidak bisa membaca Betul. kitab. Nah itu hubungannya dengan yang tadi kan kayak semacam ada sebab akibat juga kan ya. Seolah-olah kita tertuju pada itu juga. Nah bagaimana ya misalnya hukum seperti yang tadi itu ya, kalau tadi kan kalau semua belajar belum tentu bisa. Betul. Tapi kalau semua tidak belajar pasti tidak bisa gitu kan. Sudah dipastikan? 99%. Saya pasti pegang yang 1% ya, 0,1%-nya. Karena saya punya beberapa kisah. Ada orang alim tanpa ngaji, Pak. Tanpa murni sama sekali ngaji. Kalau Bapak zaman dulu itu Sayyidina Abu Bakar saja lah, Pak. Sayyidina Abu Bakar itu menemani Rasulullah SAW. Kalau ada halakoh itu kemungkinan besar nggak hadir Pak.
Ya kalau ada pengajian-pengajian kayak gini, Abu Bakar udah nggak mungkin hadir, Pak. Kenapa? Karena Abu Bakar itu tangan kanan Rasul untuk menyiapkan kepentingan-kepentingan umat yang lain, maka pasti yang dikirim itu adalah Abu Bakar. Maka Bapak temukan di kitab-kitab hadis itu jarang sekali tersebut an Abi Bakrin radhiyallahu taala anhu. Pernah Pak baca? Yang sering itu kan an Ibni Mas'ud, an Ibni Umar, an Aisyah radhiyallahu taala anha, an siapa lagi Pak? An Umar ibn al-Khattab, an dan lain-lainnya banyak. Tapi apa kata Rasulullah mengenai ilmu Abu Bakar Pak? Kullu ma sabballahu fi qalbi faqad sababtu fi qalbi Abi Bakrin. Apa yang Allah telah tuangkan dalam hatiku telah aku tuangkan ke dalam hati Abu Bakar, ila darajatan nubuwah, kecuali derajat kenabiannya saja. Ini sebab akibat bukan ini. Ya, artinya kita harus latihan. Memang perlu latihan, Pak. Dan kemudian jangan dipahami bahwa orang arifin itu tidak mengerjakan asbab, Pak. Artinya secara dohir mereka bersyariat. Orang-orang arifin lamun sakit berarti muyung di rumah. Enggak, mereka ke dokter, Pak. Kenapa ke dokter? Karena Allah memerintahkan dohir mereka untuk berusaha berobat. Tetapi di dalam hati mereka gak ada sangkut pautnya antara sembuh dan dokter. Gak ada sangkut pautnya antara sembuh dan obat. Allah ketika orang ketika lapar, ya Allah perintahnya makan. Rasul perintahnya makan. Maka orang-orang arifin berarti gak makan, tidak mempercayai sebab. Ya mereka makan, Pak. Tapi mereka hanya di dalam hati tertanam bahwa kenyang itu bukan datang dari nasinya. Bisa dipahami, Pak. Sebenarnya kita tuh udah setengah arifin sebenarnya, Pak. Artinya gini, Pak. Artinya secara dohir kan kita udah arifin banget loh, Pak. Secara dohir ya. Tinggal memasukkan itu semuanya ke dalam hati bahwa gak ada satupun di alam dunia ini la haula wala quwata illa billah. Itulah pengamalan orang-orang arifin. Gitu Pak Inten. Mangga Pak Edi tadi. Tadi dijelaskan mengenai tawakal dan satu lagi tadi Ustaz ya. Terus kalau muslimin itu ada termasuk bagian itu enggak? Kalau kita di Jumat itu kan lakum la tamutuna illa wa antum muslimun ya. Muslimun ya, itu kan juga berserah diri juga kan? Betul. Jadi kalau tengah-tengah antara tawakal dan tafwid itu taslim. Tengah-tengahnya. Jadi orang-orang taslim itu gambarannya kayak apa? Gak usah kita bahas tafwid karena tafwid ketinggian. Tawakal itu penyerahan diri, menyandarkan segala urusan kepada Allah, dan biasa terjadi ba'da wuku'is sabab, setelah mengerjakan sebab. Ini orang-orang mutawakkilin. Orang-orang yang ya anggap saja muslimin atau sahibut taslim, orang-orang yang taslim adalah orang yang qabla wuku'is sabab wa inda fa'lis sabab wa ba'da wuku'is sabab. Sebelum mengerjakan sebab, ketika mengerjakan sebab, sebada mengerjakan sebab, penyandaran terhadap Allahnya nggak pernah hilang. Bahkan digambarkan orang-orang yang taslim kepada Allah itu seperti bayi di tangan ibunya, Pak. Di tangan ibunya. Saking semua urusan itu udah dipasrahkan ke Allah. Kalau bayi itu kan Pak nggak pernah repot-repot mikirin sebabnya datangnya nasi ke dalam mulutnya. Semuanya sudah seakan-akan sudah ada yang mengaturnya. Kemudian mereka menganggap pun sebab yang mereka kerjakan itu pun sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya gini, Pak. Ada satu tingkatan di mana orang itu menganggap sebab datangnya dari Allah, akibat datangnya dari Allah. Kalau kita kan masih menganggap bahwa akibat itu datangnya dari Allah, sedangkan sebab kita yang milih sendiri. Terus tuh, Pak. Sebab kita yang milih sendiri, sedangkan akibat datangnya dari Allah. Ketika kita mau mencari rezeki, terus berdagang. Ini pilihan berdagangnya kita atau Allah, Pak, yang mengarahkan ke sana?
Kan kita dan naon nggak punya apa-apa kecuali skillnya saya cuma bisa berdagang. Tapi bagi orang-orang yang sudah di atas mutawakilin, dagangnya saja itu Allah yang pilihkan. Kemudian hasil dan tidaknya pun Allah pun yang karuniakan. Nah sehingga di atas mutawakilin itu adalah orang-orang yang taslim tadi. Di atas taslim yang taslim saja kita mungkin sudah kerepotan sekali menggapainya, ada lagi orang-orang yang tafwid. Mereka sudah tidak menganggap lagi bagian dari pekerjaan mereka, amal mereka adalah keluar dari mereka sendiri. Semuanya sudah la haula wala quwata. Oh, repot sekali Pak menjelaskannya gitu Pak. La haula wala quwata illa billah itu kan udah repot sekali Pak. Enggak ada daya, enggak ada upaya, semuanya kecuali sebab Allah. Ya udah repot sekali. Karena yang ada di dalam hati mereka hanya Allah gitu. Berdagang pun hanya menjalankan syariat Allah. Sebab rezeki yang mereka lakukan pun hanya semuanya. Jadi apa yang terlihat, apa yang terdengar, apa yang tersentuh, apa yang berdekatan dengan mereka hanya mendatangkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati. Itu udah repotnya dengan orang-orang yang arifin gitu Pak. Cekap ya Bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan sing janten ilmu bagi kita semuanya dan kesana yang menjadi amal bagi kita semuanya. Dan Allah tetap mengistiqomahkan kita, meridhoi kita semuanya, merahmati kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.